Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini peringatan haul ke-47. Biasanya setiap tahunnya kita berada di Tanjung. Sekarang sama aja, cuman kalau anak Tanjung itu ziarahnya. Kalau bulan Mi'raj tetap kita ikuti pas berhubungan dengan bulan Mi'raj. Tetapi Mi'rajnya setiap waktu 5 kali sehari semalam. As-salatu mi'rajul mu'min, karena salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ya, hadis Rasulullah. Jadi tidak bisa diperingati Mi'raj ini karena harus wajib berlaku dilaksanakan. Kalau bulan Mi'raj bisa diperingatkan karena sholat itu adalah mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang mukmin, itu kada bisa diperingati. Kemana aja membahas ini. Kalau bulannya boleh, bulan Rajab, tidak apa-apa. Nah, kalau kita memperingati berarti kita menghidupkan syiar agama. Peringatan haul Raden Ja'far bin Qutb bin Arabi bin Qasim wafat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1973 Masehi atau 1335 Hijriah di Desa Kamidin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabanan. Kalau sekarang sudah termasuk Kalteng. Nama Raden Ja'far Shadiq bin Qutb bin Arabi bin Qasim. Kita cuma membukakan penjelasan sebelum kita menjalankan menakib. Masalah Raden pernah dijelaskan beliau oleh ayah dan ibu Ja'far. Sebab saya sendiri heran, tidak mungkin nenek keturunan Raja Jawa, sedangkan beliau orang Bariken. Tetapi datuk beliau Raden Qutb itu orang asli tumpah darah desa Kadilango, Demak, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi ayah ibu saya keturunan orang Demak. Jadi aku minta penjelasan nama keturunan raja itu pasti banyak harta peninggalan. Waktu itu kuget kayak kenapa bisa keturunan raja ada bisa harta. Sebab orang bergelar Raden adalah keturunan Raja Jawa. Tetapi Raden dapat pula digelar Sunan. Jadi kata Sunan itu berasal dari kata susuhunan. Artinya dijunjung tinggi. Maknanya dijunjung itu pasti tempatnya di kepala. Jadi masyarakat Jawa memberi gelar pada Sunan itu kepada wali 9 susuhunan. Dimaksudkan yang dijunjung tinggi. Dijunjung itu artinya di atas kepala. Setiap di atas kepala sebutannya orang itu memakai raja. Jadi sebab itu Wali Songo itu memiliki nilai karamat atau orang mulia yang mempunyai kemampuan di luar kelaziman atau kharikul adat, menyalahi adat kada kaya biasa manusia. Bagi di kalangan awam masih terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Raden atau Sunan. Setiap dijunjung ke kepala adalah istilah raja.
Kalau mereka tuh digelar Raden, kalau di Sulawesi itu kalau orang menyebut Andi, kalau di Jawa Raden, kalau di Banjar Gusti, kalau di tanah Arab Sayyid, kalau Babinian Cete, artinya orang mulia. Nah, itu bedanya. Jadi sedangkan mereka Wali 9, Wali Songo tidak mengetahui dirinya mereka sendiri adalah Raden atau Sunan. Hanya masyarakat Jawa yang melihat membolehkan kebolehan mereka kalau mereka itu Raden atau keturunan raja, siapa rajanya? Misalnya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, berarti keturunan raja. Sedangkan ayahnya Raden Sahur Temanggung Wilatika menjadi Bupati Tuban, berarti ayahnya lain raja. Kenapa jadi keturunan raja? Nah, ini adalah ajaran supaya jangan keliru kata ayah ibu atau Raden Jafar, kami ini sudah mengetahui kisah itu, bukan raja keturunan orang Jawa. Siapa rajanya? Sebab ajaran Wali Songo memiliki pengaruh melebihi dari raja, padahal mereka bukan raja, tetapi mereka menamai seseorang raja hingga diberi gelar Raden atau Sunan. Jadi silsilah mereka itu Wali 9. Pertama Maulana Malik Ibrahim, atau misalnya di dalam sejarah adakah Raja Ampel, Raden Rahmat itu kan gelarnya Sunan Ampel, adakah Raja Ampel? Atau Sunan Giri, Sunan Gresik, adakah Raja Gresik? Tidak kalau. Jadi Malik Ibrahim itu adalah juriat cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi pengaruhnya mereka itu melebihi daripada raja dunia. Dan kita ini kan hendak jadi raja, tapi hari-hari membaca. Kada sadar, 5 orang sholat membaca wirid. Allahumma malikal mulkil tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya mimman tasya. Apa artinya itu? Wahai Allah, Engkau memiliki kerajaan. Tu'til mulka, berilah kami kerajaan. Siapa yang Engkau kehendaki. Hari-hari membaca ini adalah sudah jadi raja. Ini kenyataan pasti. Allahumma malikal mulki, wahai Allah, Engkau memiliki kerajaan. Tu'til mulka, berilah aku kerajaan. Man tasa, siapa akan kehendaki. Wa tanzi'ul mulkan tasa, miman tasa. Engkau muliakan, Engkau cabut siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kita ini berhasil jadi raja, cuma kada sadar. Raja apa gerang? Lain raja dunia. Belajar dulu makam rahasia raja. Maliki yaumiddin, Malik itu kekuasaan, tapi kalau mulka kerajaan. Jadi kerajaan lawan kekuasaan sama. Cuma kalau kita dirajai orang, maulah itu tentu dikuasai. Sekarang rahasianya ada itu, tuntut ilmunya. Kan kita ini tahu membaca ya, habis maghrib Allahumma malikal mulki tu'til man tasya. Wahai Allah Tuhan, berilah aku kerajaan. Ya, belum payu lagi. Hendak minta raja, belajar makam dulu. Kalau raja dunia itu melalui pemilu, paling lama 10 tahun habis sudah jadi raja. Kalau raja akhirat itu alam khulud, kekal abadi. Ini supaya kita tuh jangan salah arti karena melihat umat.
Bahagia itu keturunan Raden ini. Kayak apa mengikis desa Raden? Karena orang Jawa sih Den. Kalau di sini Gusti karena kamu lah Raden. Jadi titelnya Raden dan Sunan itu searti. Kadang-kadang orang menyebut Rasulullah adalah raja. Kan sadar Rasulullah itu raja. Kenapa ulama nyebut baginda Rasulullah? Baginda itu raja. Junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dijunjung sih dan di kepala lah. Nah itu istilah daripada orang itu mengangkat ke kepala, lalu istilah Raden. Sunan tadi. Sulit. Jadi bisa mengetahui, memahami. Kalau orang kada mengerti, orang bergelar titel Raden atau Sunan itu mengatulahani. Karena dari Rasulullah itu hati-hati itu. Tapi mun Raden ulahan ya ada bapak, dia juga ada bapak. Silsilah baginda Rasulullah Maulana Malik Ibrahim menyebut Al Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu cicitnya Rasulullah. Cicit. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu Raden Gresik menyambat Ali Abidin itu adalah cicit Rasulullah. Hendak menyambat Datuk luput karena 7 turun sudah. Jadi kalau orang menjadi cici Rasulullah, cucu Rasulullah itu hanya keturunan abah. Jadi pernah ada yang datang bertanya, orang ini kada pernah ke rumah betakon langsung. Apakah artinya yang dikatakan orang itu Habib itu cucu Rasulullah? Tahajud kok. Habib itu cucu Rasulullah. Aku langsung menjawab spontan. Karena hidayah Allah. Saya balik bertanya, apakah si Habib itu anak Siti Fatimah binti Muhammad bin Abdullah? Kada ada, berarti lain. Kada sahih ngeranya. Yang sahih itu anak Siti Fatimah binti Muhammad bin Abdullah. Itu cucu Rasulullah Al-Husain. Sampai ini belum pernah datang lagi. Orangnya bau harum luar biasa. Aku menanggung orang itu malaikat. Nah, jadi silsilah kai ini orang memang orang di atas. Sidin kada mau pada karena melapah dari sidin. Silsilah Raden Zafar ayah ibu yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Gelar Syekh Melaya bin Sahur Temanggung Wilatika dan ibunya Dewi Nawangrum. Zuriat Al-Samar Kandi bin Jumadal Kubra bin Damad Zainal Kubra bin Zainal Ali bin Zainal Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi asal dalam keturunan Sunan Kalijaga diwariskan kepada Raden Kotut kawitan kai salah satu di Matapura. Kalau di pertama kita ini belum ada lagi tahun 1700 atau tahun ke abad 17 itu Raden Salak di Matapura. Turun lagi kepada Raden Mita dan Raden Rening Jamuntai. Jadi dalam banyak asal dari abad ke abad sampai kepada abad ke-19 dalam utuh kecil orangnya halus sama dalam tolong halus orangnya orang barikin.
Lalu Raden Gatot. Terakhir adalah Raden Arya Tulur Barikin abad ke-20 meninggal. Nah, itu besepupu dan beliau. Silsilah ini disimpan turun-temurun sampai kepada saya, terselip di dalam kitab Al-Ghaibiyah tahun 1800. Lawas benar, lapuk benar kitabnya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan riwayat dan menekip Sunan Kalijaga dan Sajuriat dengan Zafar yang pernah disampaikan beliau di masa hidupnya, agar kita dapat memahami dan mengamalkan untuk perjalanan mereka yang diwariskan kepada Raden Zafar. Al-Fatihah. Jadi kalau sudah Raden itu jangan dikatakan Raden, kalau orang keturunan raja lain istilah.